Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. 3 hari kemudian, laut di kejauhan dihiasi pulau-pulau besar dan kecil. Semua berbaris untuk diperiksa. Klan roh penyu misterius saya bertindak di bawah perintah Istana Abadi Bixiao, dan saya harap Anda tidak membuat saya menunggu. Jika kamu ingin melewati wilayah laut ini, kamu harus maju dengan jujur dan meninggalkan jejak jiwamu yang membekas di batu jiwa ini. Jangan khawatir, apakah kamu iblis atau pendosa, aku tidak peduli, selama kamu meninggalkan jejak jiwamu, kamu bisa meninggalkan. Namun, saya memperingatkan Anda, wilayah laut 90.000 mil di sekitar sini telah sepenuhnya diblokir, dan setiap tempat memiliki pos pemeriksaan, bahkan jika Anda ingin memutarnya tidak bekerja. Kata-kata barusan datang dari seorang lelaki tua kurus dari klan roh penyu misterius. Dia terlihat agung dan memiliki taoisme setingkat peri. Di depan, ada banyak biksu, yang dengan jujur berbaris, menerima pengaturan roh kura-kura misterius, dan meninggalkan jejak jiwanya sendiri satu persatu. Di atas batu jiwa yang setinggi kaki, Suyi dan Cilong Daojun juga datang. Dengan kemampuan mereka secara alami dapat melewati tempat ini secara diam-diam. Namun saat menyaksikan adegan ini, Suyi mau tidak mau merasa penasaran. Berani tanya teman, ada apa? Suyi datang ke bagian belakang tim dan meminta nasihat dari seorang pria berbaju biru. Pria berbaju biru merendahkan suaranya dan berkata, tahukah kamu, kemarin ada berita yang tersebar di seluruh Laut Cina Timur, mengatakan bahwa Suyi, yang membuat kekacauan di negeri Dongeng, untuk menghindari pengejaran dari raksasa dunia abadi, dia telah melarikan diri ke Laut Cina Timur. Suyi tertegun, dan berkata, apakah ini terkait dengan orang ini? Tepat sekali. Pria berbaju biru berkata, setelah berita itu keluar, kekuatan besar di kedalaman Laut Cina Timur, seperti Istana Abadi Bixiao, Istana Gantung Gunung, dan klan roh Kuiniu, bersama-sama mengumumkan, ingin Suyi di seluruh Laut Cina Timur. Sekarang, pasukan dari semua ukuran di Laut Cina Timur telah bertindak untuk memeriksa orang-orang yang mencurigakan di perairan yang mereka kendalikan. Omong-omong, ada sedikit sarkasme di mata pria berbaju biru, namun, menurut saya, pencarian seperti itu tidak berguna. Dengan Suyi bagaimana mungkin ikan dan udang kecil itu menemukan jejak sarana yang mencapai langit? Hah, bagaimana dengan orang? Pria berbaju biru itu tiba-tiba menemukan bahwa Suyi telah lama menghilang. Dia melihat sekeliling, dan terkejut menemukan bahwa pemuda yang baru saja berbicara dengannya menghilang tanpa jejak. Orang itu, bukankah seharusnya Suyi? Pria berbaju biru itu bergidik. Segera, dia menggelengkan kepalanya untuk menyangkal spekulasi ini. Suyi yang dikabarkan mendominasi seperti iblis, tangannya berdarah, dan dikatakan bahwa satu pandangan dapat menakuti keberanian Raja Abadi. Pemuda tadi tidak mendominasi sama sekali, bagaimana bisa Suyi? Pria berbaju biru bergumam pada dirinya sendiri sepertinya pria itu pasti tikus yang licik. Dia takut ketahuan, jadi dia takut dan lari. Jauh. Sebuah perahu datar, yang membawa Suyi dan Cilong Daojun, terus menyapu kedalaman Laut Cina Timur. Apakah musuh-musuh itu dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa, untuk menemukan saya dengan cara yang begitu kikuk? Suyi tidak bisa menahan tawa ketika mengingat pengalaman barusan. Cilong Daojun berkata, Pak, karena mereka mengambil tindakan, mereka tidak boleh hanya menggunakan metode ini. Saya menduga bahwa alasan mereka melakukan ini, adalah untuk membiarkan semua pembangkit tenaga listrik yang memasuki Laut Cina Timur tahu bahwa tuanmu telah datang ke Laut Cina Timur dan benar-benar mengacaukan situasi di Laut Cina Timur. Suyi menghargai ya, ini adalah niat mereka yang sebenarnya, mereka mungkin tidak dapat menemukan saya, tetapi mereka dapat menggunakan orang-orang yang memusuhi saya untuk berurusan dengan saya. Denganku, seperti para dewa dan dewi dari alam para dewa. Setelah jeda, dia berkata saat ini, dunia tahu bahwa dalam sebulan, klan roh paus raksasa akan memasuki reruntuhan istana naga dengan sekelompok orang kuat, banyak dari mereka sosok seperti dewa. Selain itu, beberapa kekuatan raksasa di dunia peri juga akan bergabung. Dalam situasi ini, selama berita kemunculan saya di Laut Cina Timur terungkap,
itu pasti akan menarik perhatian banyak orang, dan itu akan juga membawakan saya beberapa masalah yang tidak terduga. Pada akhirnya, Su Yi menyimpulkan dalam analisis terakhir, mereka benar-benar tidak punya cara lain, jika tidak, mengapa repot-repot. Qilong Daojun berkata, Tuan, apakah Anda tidak khawatir? Merekalah yang perlu dikhawatirkan. Su Yi berkata ringan, jika aku hidup selamanya, mereka akan kesulitan tidur dan makan, percaya atau tidak, sekarang Istana Abadi Bixiao, Gunung Xuankong, dan aku kekuatan yang memiliki kebencian telah disiapkan, dan mereka sepenuhnya siap, jangan sampai mereka dibunuh olehku secara tiba-tiba. Mata Qilong Daojun aneh, dan dia berbisik, pasti begitu. Dia juga sudah lama mendengar bahwa belum lama ini, Lord Dijun pernah membunuh Sekte Wanling dengan 1 pedang dan 1 pedang, dan juga membunuh Sekte Linglong seperti hantu. 8 Raja Abadi Agung. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan besar mana yang tidak khawatir tentang hal seperti itu terjadi pada dirinya sendiri? Pak, perjalanan kita ini mau kemana? Qilong Daojun bertanya. Pergi ke tempat di mana saya dapat menyadari keadaan Taoisme yang indah. Tampilan antisipasi muncul di mata Su Yi. Sejak 30 tahun pengasingan di ruang musim semi dan musim gugur, kultivasinya telah mencapai tingkat kesempurnaan besar di alam suci, dan hanya ada satu kesempatan tersisa untuk membuktikan Dao Wonderland, menjadi Raja Peri. Dan salah satu tujuan perjalanannya ke Laut China Timur kali ini adalah untuk menembus batas. Dan, saya juga telah memikirkan tempat yang bagus untuk menerobos. Ratu Abadi membuktikan Dao, bahkan jika seseorang mengetahui identitasnya selama aksi kereruntuhan Istana Naga, Su Yi tidak akan takut sama sekali. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Dalam perjalanan, Su Yi dan yang lainnya menemui banyak blokade dan inspeksi, tetapi mereka tidak berbeda dengan dekorasi, dan tidak memengaruhi tindakan mereka sama sekali. Sampai mereka melintasi wilayah laut bernama Tianxianhai, keduanya resmi sampai di kedalaman Laut Cina Timur. Kedalaman Laut Cina Timur dan wilayah pinggiran Laut Cina Timur dipisahkan oleh langit dan laut. Faktanya, para tokoh di atas negeri dongeng pun akan mengalami berbagai krisis dan pembunuhan di kedalaman Laut Cina Timur. Ledakan. Langit gelap, badai petir mengamuk, dan busur terang membelah langit, merobek celah-celah ruang angkasa yang besar. Perahu kecil yang membawa Su Yi dan Qilong Daojun, namun tetap berlayar di laut yang kacau dan ganas ini. Jauh di bawah laut, sepasang pupil berwarna darah seperti danau tiba-tiba menyala. Itu adalah binatang buas yang tertidur di dasar laut, tubuhnya seperti gunung yang panjang, dan di kedalaman laut yang gelap, terlihat misterius dan menakutkan. Segera, binatang itu gemetar dan menjerit ketakutan. Ini merasakan tekanan yang menakutkan, seperti seorang master, itu benar-benar ditekan oleh darah dan kekuatannya, dan pikirannya hampir runtuh. Sama-sama terdengar percakapan. Puan, apakah Anda lapar? Ada binatang penghindar air bertanduk satu di dasar laut. Apakah Anda ingin menangkapnya dan memakannya? Binatang itu hampir roboh. Siapa wanita yang ingin memakan dirinya sendiri? Mengerikan. Binatang itu menggigil, merasa tidak berdaya, dan lemah. Suara pria acuh tak acuh terdengar tidak perlu, binatang penghindar air telah melahap keganasan dunia sepanjang tahun, dan kualitas dagingnya tidak top takik, pikirkan saja. Nafsu makan. Bagus. Menghilang dengan cepat saat berbicara. Tekanan mengerikan pada binatang itu menghilang. Binatang itu terengah-engah, dan hatinya sangat tidak nyaman. Sebagai penguasa generasi laut ini, tidak pernah terpikirkan bahwa suatu hari akan lolos dari bencana karena kualitas daging yang buruk. Di jalan berikutnya, bahkan jika ada banyak binatang mengerikan yang tertidur di kedalaman Laut Cina Timur, ada Qilong Daojun, dan semuanya diselesaikan tanpa terlihat. Tidak perlu melepaskan basis kultivasi sama sekali, hanya kekuatan naga yang menyebar dari tubuhnya membuat makhluk ganas itu menjadi lunak dan hati serta kantong empedu mereka terkoyak. Ini adalah teror dari naga, pemangsa teratas di laut, persis seperti tuannya. Sebagai perbandingan, bahkan ras manusia yang kuat, di bawah alam yang sama, masih jauh dari mampu melawan ras naga hampir sepanjang waktu. Tentu saja, tidak ada yang mutlak.
Selalu ada beberapa kasus khusus di dunia yang dapat melanggar semua hukum besi dan melampaui batas. Seperti Suyi. Ada di sini. Setelah menempuh perjalanan selama 1 hari di kedalaman Laut Cina Timur, tiba-tiba awan hitam muncul di wilayah laut yang jauh, seperti malam yang gelap, langit dan laut benar-benar terselubung. Nampak samar-samar, di dalam kabut hitam, ada daratan besar dan luas yang terapung. Tidak ada akhir yang terlihat. Pak, ini di mana? Salah satu dari 7 tempat terlarang yang diketahui di kedalaman Laut Cina Timur. Sebelum zaman keabadian, tempat itu disebut reruntuhan mayat kuno. Suyi berbisik pelan, matanya dipenuhi kenangan. Reruntuhan mayat kuno. Di reruntuhan mayat kuno, ada banyak mayat kuno yang ganas dan menakutkan. Mayat terlemah dapat membunuh Xianjun. Dan beberapa mayat kuno yang kuat bisa membuat Raja Peri mati tanpa tempat pemakaman. Bahkan, di beberapa area terlarang kuno dari reruntuhan mayat kuno, ada mayat kuno yang sebanding dengan orang Taijing, sangat kuat sehingga mereka gemetar. Ketika Wang Ye menjelajahi reruntuhan mayat kuno di kehidupan sebelumnya, dia menemukan mayat kuno yang sebanding dengan Ordo Taihe, dan pihak lain adalah seorang pembudidaya pedang. Selain itu, masih ada beberapa tempat di reruntuhan mayat kuno, yang dicakup oleh aturan seperti tabu sepanjang tahun, dan bahkan Taoisme puncak Wang Ye di tahun itu tidak bisa membobolnya. Dan kali ini, alasan mengapa Suyi memilih pergi ke reruntuhan mayat kuno untuk menghancurkan dunia adalah karena ada gunung aneh di area terlarang ini. Gunung ini disebut gunung tanpa kehidupan, yang berarti kematian tanpa kehidupan. Tapi di gunung itu ada semacam rejeki yang tidak terlihat sama sekali. Manik-manik halus. Benda ini cukup membuat para karakter Taijing berdebar-debar dan membuat Raja Peri menjadi gila. Demikian pula, itu juga dapat memainkan peran penting dalam Suyi menerobos dunia dan mengkonsolidasikan fondasi kerajaan Raja Peri. Keruntuhan mayat kuno. Gas kematian hitam yang kaya berubah menjadi kabut untuk menutupi kekosongan, dan langit benar-benar tertutup. Bayangan hitam tiba-tiba muncul tanpa suara, seperti sambaran petir, menebas Suyi dengan pisau. Cepat seperti hantu. Sebelum bilahnya dipotong, kekuatan penghancur yang mengerikan telah menyelimuti Suyi. Mata bersinar dengan kilau merah dan kekerasan. Dan di tangannya tergenggam pisau cincin perunggu berbentuk bulan purnama. Dengan tebasan, kekuatan itu cukup untuk dengan mudah membunuh makhluk abadi di dunia. Ledakan. Semudah memecahkan gelembung. Adapun Suyi, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, jadi dia terlalu malas untuk melihatnya. Mayat purba tingkat ini, di matanya, tidak berbeda dengan lalat capung yang bunuh diri. Cilong Dao Jun Dao. Dia tidak hanya terlihat seperti gadis yang cantik dan cantik, tetapi juga memiliki suara yang lembut dan lembut, yang sangat indah. Tentu saja, ini di depan Suyi. Suyi bersenandung, dan berkata, mayat-mayat kuno yang didistribusikan di tempat ini semuanya diubah oleh yang kuat yang datang ke sini untuk mencari peluang di tahun-tahun terakhir. Mereka setelah kematiannya, mayat dan jiwa yang hancur direndam dalam kematian yang ditutupi oleh tempat ini, sehingga mereka berubah menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Berbicara, Suyi mengangkat tangannya dan menunjuk ke tempat mayat kuno itu terbunuh, lihat. Cilong Daojun melihat ke atas, dan mata emasnya yang jernih seperti permata diam-diam memadat. Di udara-udara, disusupi dengan energi kematian, itu akan berubah menjadi monster yang tidak tahu apa itu hidup dan mati. Suyi berkata, dalam beberapa mayat kuno yang kuat, beberapa manik-manik aneh akan mengembun, yang dapat disebut manik-manik mayat hidup. Manik-manik ini mengandung kekuatan hukum yang berbeda, seperti cara korosi, cara darah jahat, cara memakan jiwa, Di mataku, itu adalah harta yang langka. Terutama bagi iblis-iblis jahat itu, harta ini bisa disebut harta langka. Faktanya, bukan hanya undet Daozu, tetapi di mata para pembudidaya jahat itu, seluruh reruntuhan mayat kuno tidak berbeda dengan surga. Bahkan berbagai peluang didistribusikan di sini sudah cukup untuk membuat kultivator manapun menjadi gila. Tentu saja, karakter di alam Raja Peri harus mati. Peninggalan mayat purba ini merupakan salah satu dari 7 tempat terlarang di Laut Cina Timur.
Dan mayat kuno yang berubah menjadi setelah kematian orang-orang kuat itu secara alami luar biasa. Sementara kami berbicara, Suyi telah membawa Dao Jun Cilong ke kedalaman reruntuhan mayat kuno. Tidak hanya manusia yang berubah, ada ras makhluk lain, yang lebih ganas dan kejam. Tapi ini tentu saja tidak mengancam Suyi. Bahkan, tidak ada tembakan di sepanjang jalan, dan mayat-mayat kuno yang terbunuh itu dengan mudah dibunuh oleh Cilong Dao Jun. Sangat disayangkan bagi Cilong Dao Jun bahwa bahkan jika dia membunuh banyak mayat kuno yang cukup untuk mengancam Raja Abadi, dia tidak dapat menemukan Daozu mayat hidup, dan seterusnya. Bayi langka. Saat mereka bergerak maju, tiba-tiba terdengar suara pertempuran sengit di kejauhan. Ada yang roaming di sini. Cilong Dao Jun sedikit terkejut. Meskipun ini adalah salah satu dari 7 tempat terlarang di Laut Cina Timur, demi keberuntungan, beberapa tokoh tirani datang untuk mengambil risiko sepanjang tahun. Suyi berkata ringan, kalau tidak, menurutmu mengapa ada begitu banyak mayat kuno di sini setelah sekian lama? Cilong Dao Jun tercengang, lalu dia mengerti. Pergi dan lihat. Suyi berjalan menuju tempat asal suara pertempuran. Tak lama kemudian, keduanya melihat pertarungan sengit yang sedang terjadi. Itu adalah 4 raja abadi, 3 pria dan 1 wanita, yang bertarung dengan lebih dari 10 mayat kuno. Ternyata adalah orang kuat dari klan roh ular Ba. Suyi sekilas mengenalinya. Di antara kelompok etnis besar di Laut Cina Timur, garis keturunan ular Ba juga dianggap paling atas. 10 ras spiritual teratas, di kolom Laut Cina Timur. Klan ini memiliki bakat luar biasa, kekuatan garis keturunan yang sangat kuat, dan memiliki teknik rahasia warisan lengkap Taijing. 3 pria dan 1 wanita adalah 4 raja abadi dari klan roh ular Ba. Taoisme berlapis. Dia memanipulasi guntur dan kilat, seperti Thor, sangat kuat. Namun, lawan mereka bukanlah mayat kuno biasa. Ada 13 dari mereka, dan masing-masing memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk mengancam Raja Abadi. Salah satu mayat kuno berpakaian seperti Tao bahkan lebih galak, memegang pedang raksasa bermulut lebar, mengamuk, membunuh lelaki tua berjubah emas di kemudian hari tahap Wonderland beberapa tidak tahan. Mayat kuno itu takut bahwa dia adalah Raja Pendekar Pedang yang sangat sakti. Sayangnya mati di sini. Suyi terkejut. Di matanya, mayat kuno yang memegang pedang raksasa sangat istimewa, penuh dengan energi kematian yang kejam dan menakutkan, di antara mengayunkan pedang, energi pedang itu seperti pelangi yang mengejutkan, menembus langit. Kekuatan dahsyat itu jauh dari mayat purba lainnya. Tuanku, dia sangat kuat, bagaimana mungkin dia? Cilong Dao Kun terkejut. Dia hanya berjarak 1 kesempatan dari alam Dao. Bagaimana Anda tidak terkejut ketika mengetahui bahwa mayat kuno yang diubah oleh Taois begitu kuat sebelum kematiannya? Dia pasti masuk ke tempat yang salah. Mata Suyi gelap, ingat apa yang saya katakan, ada beberapa tempat di reruntuhan mayat kuno ini, yang ditutupi oleh kekuatan seperti tabu, bahkan jika orang dari Taijing pergi ke Ya, itu juga lebih beruntung daripada keberuntungan. Cilong Dao Jun terkejut. Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh dan agung datang dari kejauhan. Kalian berdua, aku, ras roh ular, sedang berbisnis, sebaiknya kalian cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menunggu. Pria tua berjubah emas yang berbicara. Dia menemukan Suyi dan Cilong Dao Jun mendekat dari kejauhan, dan segera mengingatkannya. Merupakan pengingat, tetapi tidak berbeda dengan ancaman. Jelas khawatir Suyi dan yang lainnya memanfaatkan api dan merusak urusan mereka. Cilong Dao Jun mengerutkan kening dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin membunuh mereka? Suyi tersenyum dan berkata, tidak perlu. Berbicara, dia membawa Cilong Dao Jun untuk mengambil jalan memutar. Kenapa? Keruntuhan mayat kuno ini bukan wilayah ras roh ular Ba mereka, tetapi mereka tidak menghormati orang dewasa, bagaimana mereka bisa memaafkan mereka? Cilong Dao Jun sedikit tidak rela dan sangat marah. Suyi tertawa bodoh dan berkata, jika kita tidak perlu mengambil tindakan, mereka akan sangat menderita. Saat dia berbicara, terdengar teriakan kemarahan dari medan perang itu. Saya melihat ada 5 mayat kuno yang sebanding dengan Raja Peri di medan perang,
membunuh 4 raja peri dari klan roh ular bas sekaligus, rasa malu. Salah satu dari mereka terluka parah. Cilong Daojun tidak bisa menahan tawa, alisnya berkerut, dan dia bergumam, ini disebut pembalasan. Menghadapi krisis seperti itu, kita tidak akan mati tanpa bantuan, tapi sekarang. Su Yi tidak menyangka Cilong Daojun yang seperti gadis ini akan membalas dendam seperti itu. Ayo, jangan khawatirkan hidup mereka. Namun tak lama setelah mereka berdua berjalan maju, tiba-tiba terdengar suara angin pecah di belakang mereka. Saya melihat 4 dinasti abadi bergegas ke arah ini. Di belakang mereka, lebih dari selusin mayat kuno mengejar mereka. Kalian berdua, tolong bantu bunuh musuh. Suku roh ular baku pasti akan mendapat hadiah besar. Pria tua berjubah emas itu berteriak keras. Senang mengatakannya, tetapi mereka tidak baik sama sekali, dan mereka mendekat terlepas dari apakah Su Yi dan Cilong Daojun setuju untuk membantu. Tiba-tiba, wajah cantik Cilong Daojun penuh dengan niat membunuh. Tuan, bajingan itu tidak bisa mengalahkan mayat-mayat kuno itu, jadi mereka ingin membawa masalah ke timur. Dan menyakiti kita. Apakah ini yang disebut bantuan? Ini jelas bencana. Ini menjijikkan. Su Yi tersenyum dan berkata, kalau begitu beri mereka pelajaran. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat, dan pedang mengerang. Pedang meraung, melintasi kekosongan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 mayat kuno yang mengejar dan membunuh 4 raja abadi semuanya terkoyak dan terbunuh di tempat. Bahkan mayat kuno terkuat yang memegang pedang raksasa tidak berbeda dengan kertas. Pria tua berjubah emas dan yang lainnya tiba-tiba tercengang. Mereka disambar petir, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Siapa pria ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Pria tua berjubah emas itu menjawab paling cepat, dengan senyum di wajahnya, membungkukkan tangannya dan berkata terima kasih, Yang Mulia, atas bantuan Anda. Yang lain mengangguk. Su Yi mendengus dan berkata, bagaimana cara membayarnya? Pria tua berjubah emas itu tenggelam, menyadari bahwa tindakannya barusan mengganggu pihak lain. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, 3 manik-manik Dao Undead semuanya dimiliki oleh sesama Taois, selain itu, saya bersedia mengambil 3 lebih banyak manik-manik Dao Undead. Manik-manik, sebagai tanda terima kasih. Setelah jeda, dia berkata selain itu, kalian berdua juga bisa mendapatkan persahabatan dari klan roh ular ba kami, dan di Laut Cina Timur, kapan saja. Anda membutuhkan bantuan kami di tempat ini, klan saya tidak akan pernah menolak. Cilong Daojun memperhatikan bahwa setelah lebih dari 10 mayat kuno terbunuh, 3 manik-manik abu-abu tertinggal. Tapi kata-kata lelaki tua berjubah emas itu membuat Cilong Daojun tertawa dengan marah, piala itu milik keluargaku, kenapa harus bantuan? Juga, berapa nilai persahabatanmu dengan klan roh ular? Suaranya penuh sarkasme. Kulit lelaki tua berjubah emas dan lainnya menjadi suram. Salah seorang pria parubaya yang kurus mau tidak mau berkata dengan dingin kami telah mengucapkan terima kasih dan menunjukkan ketulusan yang cukup, Anda masih belum puas, apakah kamu terlalu berlebihan? Belum lagi, jika bukan karena kalian berdua sebelumnya, bagaimana mungkin mayat-mayat kuno itu tertarik ke tempat kita bertarung? Begitu suara itu jatuh, lubang berdarah muncul di antara alis pria parubaya kurus ini. Matanya melebar dan dia jatuh ke tanah. Wajah tercengang. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.